Aspek pemikiran yang diangkat oleh pengarang dalam cerpen The Barber's Uncle ialah aspek pemikiran keagamaan, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Aspek pemikiran keagamaan yang melibatkan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dapat dilihat dalam cerpen ini, yaitu saling menghormati antara satu sama lain. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dapat dilihat seperti membantu orang dalam melakukan sesuatu, saling menghormati sesama manusia, saling mengingati ke arah kebaikan, dan sebagainya. Hal ini dapat dibuktikan dalam contoh petikan yang terpapar pada slide. Berdasarkan contoh tersebut, jelaslah bahwa watak Aram sebagai penggunting rambut merupakan seorang yang suka menjaga hubungan antara sesama manusia. Hal ini demikian karena walaupun budak kecil itu datang ke kedainya buat pertama kali, tetapi dia tidak menunjukkan kelakuan yang tidak disenangi oleh orang lain. Pemilik kedai gunting rambut itu juga sangat pemurah karena dia telah menghidangkan segelas kopi kepada pelanggannya. Perbuatan baik Aram telah bertepatan dengan pemikiran keagamaan yang menuntut kita untuk sentiasa menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Oleh itu, hal ini juga bertepatan dengan ajaran agama yang menuntut kita untuk berbuat kebaikan antara satu sama lain. Aspek pemikiran ekonomi juga terdapat dalam cerpen The Barber's Uncle karya William Saroyan. Ekonomi ialah mengenai segala hal yang berkaitan dengan penghasilan, pembahagian, pemakaian barang-barang, kekayaan atau harta benda. Aspek pemikiran ekonomi dapat dibuktikan dalam contoh petikan tersebut. Berdasarkan petikan tersebut, dapatlah dilihat bahwa aspek pemikiran ekonomi yang terdapat dalam isu pekerjaan bagi watak Aram. Hal ini demikian karena Aram merupakan seorang petani pada awalnya, namun dia telah membuka sebuah kedai gunting rambut karena dia mahu berjumpa dengan orang baik-baik yang tidak hanya memikirkan uang semata-mata. Dalam hal ini, Aram telah menyara keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya, dengan uang yang diperolehi daripada hasil kerja menggunting rambut orang. Pengarang telah mengetengahkan aspek pemikiran ekonomi dalam cerpen tersebut sama seperti keadaan yang berlaku dalam kehidupan realiti. Oleh itu, jelaslah bahwa watak Aram telah menampung kehidupannya melalui pekerjaan sebagai petani dan penggunting rambut. Berikut merupakan sedikit penerangan mengenai teori psikoanalisis Freud yang melihat minda manusia dari 3 sudut pandangan, yaitu minda dinamik, minda ekonomik, dan minda topografik. Dalam perbincangan kali ini, saya akan memfokuskan kepada minda topografik yang terdiri daripada 3 bentuk, yaitu id, ego, dan superego. Berikut merupakan idea dan konsep bagi id. Berdasarkan contoh petikan tersebut, jelaslah bahwa idea id terpapar pada watak Aram yang hanya ingin membaca dan bercerita dengan orang baik-baik sahaja. Walaupun dia mempunyai sebuah keluarga yang lengkap, yaitu istri dan anak-anaknya, tetapi mereka hanya ingin uang yang tidak disukainya. Oleh yang demikian, hal ini telah menimbulkan rasa ingin mengasingkan diri daripada keluarganya yang tidak sehaluan dengannya. Hal ini demikian karena dia hanya ingin bergaul dengan orang-orang yang baik dan bukan hanya memandang uang semata-mata. Oleh sebab itu, dia berhasrat mahu membuka sebuah kedai gunting rambut supaya dia dapat berjumpa dan bergaul dengan orang-orang yang sedemikian. Hal ini jelas menunjukkan bahwa idea id terpapar pada watak Aram karena dia coba memenuhi keinginannya. Menurut Freud, id juga menunjukkan seseorang yang coba untuk menyelesaikan sesuatu prinsip ketegangan yang diciptakan oleh prinsip kesenangan dengan proses utama yang melibatkan proses dalam pembentukan citra mental dari objek yang diinginkan sebagai cara untuk memuaskan keinginannya.
Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa idea ego berlaku akibat terdorong daripada idea id untuk memenuhi keinginan atau kemahuan seseorang individu. Idea ego dalam teori psikoanalisis juga dapat dilihat pada petikan tersebut yang menunjukkan bahwa pemilik kedai gunting rambut telah membuka sebuah kedai untuk memenuhi kemahuannya, yaitu membaca dan bercerita dengan orang baik-baik dalam setiap pelanggan yang datang ke kedainya. Dalam masa yang sama, dia juga telah berpura-pura menjadi seorang tukang gunting rambut agar istrinya tidak risau kepada dirinya yang hanya memfokuskan pada hal-hal membaca dan berceritanya sahaja. Kadangkala, pelanggannya akan pulang dalam keadaan rambut yang buruk kerana semasa rambut mereka digunting, Aram akan memulakan ceritanya dan akan berhenti apabila dia telah siap bercerita walaupun rambut pelanggannya dalam keadaan yang buruk atau tidak terurus. Hal ini juga jelas menunjukkan bahwa si tukang gunting rambut sanggup berbuat demikian semata-mata mahu melengkapkan keinginannya. Oleh itu, idea ego merupakan komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dalam keadaan reality. Menurut Freud, ego berkembang dari id dan memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata, seperti yang dilihat pada contoh petikan tersebut. Akhir sekali, idea superego pula dapat dilihat apabila budak kecil yang mendengar perkongsian cerita Aram ingin datang semula ke kedai tersebut. Hal ini demikian kerana cerita yang dikongsikan oleh Aram tentang bapa saudaranya yaitu Misak yang malang telah memenuhi ruang fikiran budak kecil itu. Hal ini menunjukkan bahwa penceritaan tersebut sangat terkesan dalam dirinya sebagai seorang pendengar yang telah merefleksikan kehidupan tersebut dalam kehidupannya sendiri. Oleh yang demikian, si tukang gunting rambut sememangnya telah menimbulkan kesan positif kepada budak tersebut kerana dia ingin datang semula ke kedainya semata-mata untuk mendengarkan kisah hidup setiap manusia yang kesepian, putus asa dan sering dalam bahaya. Jelaslah bahwa perbuatan si tukang gunting rambut yaitu Aram sanggup mendirikan sebuah kedai telah membuahkan hasil kerana dia sememangnya dapat bergaul dengan orang yang baik dan sekaligus dapat menarik semula pelanggannya untuk datang semula ke kedai tersebut semata-mata mahu mendengarkan ceritanya yang penuh dengan pengajaran dan nasihat dalam setiap liku-liku kehidupan manusia. Tuntasnya, superego merupakan suatu gambaran kesedaran akan nilai-nilai dan moral masyarakat yang ditanam oleh adat istiadat, agama, orang tua, dan sebagainya. Pada dasarnya, superego ialah hati nurani, jadi superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian, baik yang benar atau yang salah.